welcome back to my YouTube channel. Balik lagi dengan aku Winda. Nah, kali ini aku bakal ngebahas sesuatu yang lebih serius dari biasanya, karena biasanya video aku tuh receh-receh dan biasanya aku ditemani partner aku. Dia lagi tidak ada karena dia lagi bekerja, lagi mencari uang dolar. Oke, kali ini aku bakal membahas tentang COVID-19. Nah, sebelum aku lanjut buat ngebahas tentang virus COVID-19, jangan lupa untuk di subscribe, like, komen agar aku lebih semangat lagi untuk mempost video-video yang bermanfaat bagi kalian, bagi aku dan bagi kita semua. Tapi di sini aku bukan fokus lebih ngebahas ke COVID-19-nya ya, tapi tentang kita selaku masyarakat, kita harus berbuat apa, kita harus melakukan tindakan apa, karena memang sudah terlalu banyak masyarakat, orang-orang yang di luar sana sudah terkena oleh virus yang mematikan ini. Ini aku bakalan share 5 negara terparah berdasarkan 1 minggu yang lalu ya. Nah, 5 negara terparah yang sudah terkena terus COVID-19 ini adalah yang pertama itu ada di Amerika Serikat, totalnya sudah sekitar 305 jiwa. Dan yang kedua itu ada di Italia dengan korban sekitar 119 jiwa. Dan yang ketiga itu ada di Spanyol dengan korban sekitar 117 jiwa. Dan yang keempat ada di Prancis, itu korbannya sekitar kalau nggak salah 85 jiwa. Dan yang terakhir itu ada di Cina dengan korban sekitar 82 jiwa. Tapi kabarnya sekarang Cina sudah mulai mereda dan mereka sudah membuka lockdown di sana, jadi orang-orang yang tertahan di Wuhan, Cina itu sudah bisa kembali ke tempat asalnya. Untuk di Indonesia sendiri, kena virus COVID-19 itu sudah tembus 5.000 jiwa. 5.000 jiwa tuh banyak banget, apalagi yang di luar negara sana ya. Dan untuk di Jakarta itu sudah diperlakukan sistem PSBB, yang mana pengertiannya pembatasan sosial berskala besar. Jadi di Jakarta itu udah diperlakukan. Nah, di Bekasi, Bogor, Depok juga sudah diperlakukan. Bakalan disusul oleh Tangerang dan kayaknya Bandung juga deh. Nah, kenapa dilakukan PSBB? Itu untuk mengurangi penyebaran COVID-19 itu. Karena kan ada aturan-aturannya. Contoh kecilnya seperti yang berkendaraan motor. Nah, itu hanya dibolehkan 1 orang. Boleh 2 orang, tapi dia harus mempunyai alamat yang sama, KTP-nya. Jadi dianggap mereka masih satu keluarga seperti itu. Kalau mobil boleh 3-4 orang tergantung itu mobilnya apa, kayak gitu. Nah, jadi udah lumayan banyak sih yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Nah, gini, aku mau share tentang pengalaman pribadi aku. Pertama-tama aku tahu kayak melihat COVID-19 itu di TV di Wuhan, Cina kan. Nah, kebanyakan yang bilang itu kayak dari pasar Wuhan gitu kan, tentang hewan-hewan kayak lawar dan sekiannya. Setahu kita, kalau kita terkena virus itu, terus pingsan, terus meninggal, udah like kayak zombie gitu kan. Mikir, aduh gimana ya selalu sampai nih virus ke Indonesia. Pasti orang-orang mikirnya sama kayak aku juga sih, kalau ini virus bakal menyebar ke seluruh dunia, sampai ini virus dibilang virus pandemi kan, karena sudah menyebar ke wilayah-wilayah seluruh dunia. Sampai akhirnya aku pagi-pagi aku lihat berita itu pengumuman dari Pak Presiden Jokowi sendiri untuk menyatakan kalau sudah ada 2 korban warga Depok yang terkena virus corona. Dan itu rasanya oh my god, virus corona udah masuk loh ke Indonesia. Awalnya biasa aja kan, tuh 2, dan udah diisolasi juga, udah dibantu pengobatannya juga. Tapi semakin kesini semakin nambah dong. Jangan 5.000 dulu deh. Semenjak virus corona itu kan terus kayak nambah terus sampai ke 100, 200 dan sekian. Aku yakin kalian tuh ngerasa sih kayak aku, kayak aduh nambah terus. Pasti pada parno kan, terus nyari tahu gitu, nyari tahu ini virusnya gimana, cara antisipasinya gimana, gejalanya gimana. Sama aku juga kayak gitu, aku ngepoin ini gimana. Tapi jangan khawatir, jangan panik, dan jangan takut, karena aku udah ngerasain dampaknya ke diri sendiri sih. Waktu tahu tentang COVID-19 masuk ke Indonesia, aku tuh rasanya panik, gelisah, bawaannya badan aku meriang nih, badan aku gak enak nih, aku agak pilek, aku agak sakit tenggorokan. Pasti kayak ngesuges diri sendiri gitu loh. Padahal selama ini
mau batuk separah apapun orang terdekat aku pasti tahu. Aku tuh jarang banget minum obat. Mau batuk sampai yang muka merah aku juga nggak minum obat, karena ya udah itu juga bakalan sembuh sendiri, mikirnya gitu. Jadi kayak ngesuges diri sendiri gitu loh. Ih, kalau tenggorokan sakit berarti corona, batuk dikit corona, dada sesek dikit corona. Jadi kayak mindset pikiran kita sendiri sih yang ngatur kalau aku bilang. Jadi waktu aku kayak gitu aku tuh banyak minum UC, minum vitamin biar aku ngerasa biar nih virus hilang. Aku berjemur, aku kumur air garam sampai segitunya. Jujur aku tuh orangnya yang nggak sebersih itu gitu. Kalau pulang ya duduk istirahat santai dulu. Tapi sekarang apa gitu, aku pulang baju yang aku pakai itu aku gantung dulu di luar gitu, masuk tep langsung masuk kamar mandi. Itu yang aku lakuin sekarang. Intinya gini, kita sekarang kabar yang ada di luar, atau itu kabar tentang berapa banyak korban jiwa, berapa banyak kematian, bagaimana perawatan, apakah Indonesia sudah mencukupi fasilitas dan sekian macam. Sebenarnya itu jangan berusaha mencari tahu. Kenapa? Karena kabar-kabar seperti itu masuk ke diri kita. Kita jadi mikir, terus aduh kalau aku kena gimana ya. Itu salah satu yang bisa menimbulkan imun tubuh kita bisa menurun. Hindari pemikiran-pemikiran seperti itu. Terus gimana? Kita jangan cari tahu, kita cuek aja, kita abaikan. Enggak, itu juga salah. Jadi cari tahulah sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita, bukan untuk merugikan diri kita. Kalau kayak gitu kan merugikan kan, kita cari tahu, oh ini kematiannya segini, no, jadi kita tuh stres mikirannya, diajak ngomong sama orang jadi bawaannya mau marah, takut, panik, sekian. Coba cari tahu dari sekian banyak yang terkena virus corona itu, cari tahu berapa jiwa yang sudah sembuh, bagaimana cara menyembuhkannya, atau bagaimana cara antisipasi agar tidak terkena virus tersebut. Atau perbanyak nonton. Aku kemarin nonton vlognya Kak Andrea. Kak Andrea itu salah satu selebriti Indonesia kan. Aku nonton vlog dia. Dia cerita gini. Dia kan salah satu yang terkena. Awal-awal terkena virus COVID-19, dia tuh nangis, panik, perasaan campur aduk, perasaan yang wajar. Kalau aku di posisi dia juga pasti seperti itu. Terus dia diisolasi, dia saling cerita sama teman satu kamar isolasinya. Gini, Kak Andrea terkena COVID, tapi dia itu banyak mendapat dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Di luar dia sebagai selebriti ya, mungkin dari keluarganya, temannya, sahabatnya. Dan dukungan itu bukan berarti dari segi materi, tapi cuma sekedar support, menunjukkan kalau oh aku harus sembuh, aku tuh berarti, aku tuh dibutuhkan banyak orang, seperti itu. Tapi itu untuk Kak Andreanya sendiri ya, Kak Andrea sendiri. Sementara ada satu temennya yang terkena COVID, nah itu tuh kayak dikucilkan gitu loh, nggak ada yang support, keluarganya jauhin, jadi kayak dikucilkan sendiri gitu. Nah hingga hasil akhirnya Kak Andrea sekarang negatif ya, aku senang banget. Dan temennya satu lagi tetap positif. Nah itu tuh ngebuktiin kalau misalnya imun tubuh kita tuh, mood kita tuh berpengaruh terhadap untuk melawan virus ini. Aku juga kemarin nonton YouTube-nya Freely yang mereka buat lagu rame-rame. Aduh tuh rasanya sedih banget sumpah. Aku tuh kasihan ngeliat kayak dokter, perawat gitu, kasihan harus di rumah sakit. Kita yang disuruh buat ngejauhin kok susah banget gitu loh. Sementara mereka tuh harus menghadapi, kayak ngedatangi virusnya itu, harus menghadapi. Mereka tuh harus pakai baju lindungan diri kan. Katanya kalau pakai baju itu tuh nggak bisa dibuka sesuka hati. Jadi kalau misalnya lapar tuh harus ditahan dulu. Terus bukanya itu ada jam-jamnya juga. Kalau kebelet pipis harus ditahan dulu. Itu tuh aduh kasihan banget kerja sampai segitunya gitu. Harus jauh dari keluarga juga, harus jauh dari suaminya, anaknya. Udahlah, aku jadi sedih. Jadi aku juga nggak tahu banyak sih gimana cara mengatasi
COVID-19 ini, tapi aku bakalan ngasih solusi sedikit tentang apa yang aku lakukan selama ini ya. Nah, yang pertama, gini loh, orang bersih, rajin olahraga, makan teratur, itu aja bisa terkena COVID-19 ini. Apalagi kalau kita yang asal-asalan, yang kotor, yang gak pernah olahraga, yang makannya gak teratur, pasti imun tubuh kita bakalan drop. Nah, gimana caranya supaya kita terhindar dari COVID-19 ini? Jaga kebersihan. Seandainya kita dari luar, terus kita balik, yang pertama dilakukan, semprot tangan dulu pakai sanitizer. Terus baju yang kita pakai itu langsung masukkan ke kain kotor, atau kalau kayak aku, baju yang aku pakai itu aku jemur dulu di luar, jadi terhindar dari kamar aku. Yang kedua, aku minum vitamin UC 1000. Nah, tapi sekarang UC 1000 kayaknya sudah susah buat didapatkan, sudah sulit untuk didapatkan. Jadi apa alternatif lain aku buat minum apa? Adam Sari yang kayak gini. Kenapa minum Adam Sari? Jadi buat aku Adam Sari tuh kayak gini loh, kayak aku ngerasa kayak ngebunuh virus-virus yang ada di tenggorok aku. Jadi kalau misalnya gatal, batuk, aku minum itu tuh langsung enak. Dan gak bahaya juga sih diminum tiap hari. Aku minum tiap hari, jadi pas mau tidur aku tuh selalu minum Adam Sari. Terus yang ketiga, rajin minum air hangat itu. Terus untuk langkah kalau kalian udah mulai merasa tenggorokan kalian gak enak, aku waktu kemarin tenggorokan aku gak enak, aku tuh kumur air garam. Jadi kayak ngerasa matiin kumannya gitu loh. Nah, aku kumur, emang rasanya gak enak banget. Aku kumur, rasanya jadi seret. Tapi abis kumur air garam terus minum air putih hangat, itu tuh enak banget, paginya udah enakan. Nah, semoga infonya bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, vlog aku sudah finish. Makasih kalian udah mau nonton vlog aku. Maaf kalau informasi yang aku sampaikan masih sedikit dari yang kalian harapkan, tapi mari kita sama-sama ambil hal baiknya dan buang hal buruknya ya. Dan mari sama-sama kita jaga kebersihan, kita minum vitamin biar kita tetap sehat, dan semoga wabah virus corona cepat berlalu di seluruh dunia, jadi kita bisa pergi kemana aja. Oke, sampai sini dulu vlognya, sampai ketemu lagi, bye.